Kita lanjutkan urapan Roh Kudus, which is the title of the teaching. The anointing of the Holy Spirit. And that's what Jesus gave us. Pada waktu Anda lahir baru, itu yang Yesus berikan pada kita. The anointing. Katakan the anointing. Saya ulangi lagi ya. The anointing is what is given to you upon salvation. Waktu engkau lahir baru, kamu bukan terima Yesus, kamu terima urapannya Yesus dan kamu terima rohnya Yesus. Karena secara fisik dia ada di surga, tetapi secara roh dia ada di bumi, di dalam roh kita. Katakan sama-sama, saya selamanya adalah manusia roh. Saya selama-lamanya adalah makhluk roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Yang Tuhan fokus adalah roh saya, bukan tubuh saya. Dan tubuh kalian hanya mendapat efek daripada rohmu yang diperbaharui, yang menjadi tempat tinggal daripada Roh Kudus. 1 John 2:20, 1 Yohanes 2 ayat 20, dan 26 sampai 27. Katakan sama-sama, 3, 4, 5. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Buka Alkitabnya, katakan sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua, garis bawahi, lingkari Alkitabmu itu, lingkari pengurapan. Setiap orang Kristen di atas 3 tahun mesti bisa menjelaskan apa itu pengurapan. Anybody beyond 3 years old Christian should know the anointing. Khotbah Yesus pertama kali is about the anointing. Yesaya 61. Yesaya 61 adalah lirik lagu tadi. Walking by the sea, come and follow me, Jesus called. To heal the broken heart, itu Yesaya 61 ayat 1, 2, dan 3. Dan itu khotbah Yesus pertama kali keluar dari bait Allah, keluar dari padang gurung, keluar from the wilderness test. Dia masuk ke bait Allah, dikasih gulungan kitab Yesaya, the scroll of Isaiah, dan dia langsung baca. Roh Tuhan turun padaku mengurapi aku. Hari ini firman digenapi. Langsung dilemparin batu deh. Karena orang berkata, gila ini, mengaku-ngaku dia Tuhan. Ayat 26, 1 Yohanes 2, 2, 3. Semua itu Rasul Yohanes katakan, kutulis kepadamu. Yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. So bagaimana kamu selamat dari penyesatan? Ngapain takut sama penyesat? Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu kamu gak perlu diajarin. Guru sesat kamu tahu, mengajarnya ngawur kamu. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu, di depan guru sesat, pengurapan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Di depan pendusta, tidak berdusta. Urapan itu. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. So siapa ini dia? Roh Kudus. Kita adalah gereja apostolik. Artinya utusan Kristus, dan gak bisa jadi utusan Kristus kalau kamu tidak diurapi. You may be anointed, but you don't know about the anointing. Akibatnya urapannya tersia-sia, terbuang-buang. Tiap kali yang didiskusikan adalah penyakit, sakit hati, uang kurang, bangkrut, stres, depresi. Masa orang diurapi depresi? There's no depression with the anointing. The anointing destroy the yoke. Buka Yesaya 61. Kita mau lihat ciri-ciri orang depresi. Yesaya 61. Anda kalau nggak ada harapan hidupnya, Anda kepahitan, Anda patah hati, patah semangat, tawar hati. Kita kumpulin aja deh kata-katanya Allah kepada Yosua. Jangan tawar hati, jangan takut, jangan kecut hati. Itu semua tanda-tanda orang depresi dan anxiety. Kata-kata itu sakit mental, bukan sakit fisik. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini Yesaya diurapi Tuhan untuk mengatakan apa kata Tuhan. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kalau Anda lahir baru ada Roh Kudus turun padamu, kamu diurapi, kamu diutus Tuhan menyampaikan kabar baik. Bukan menyampaikan gosip, bukan menyampaikan sakit hatimu, bukan menyampaikan kekecewaanmu, ruginya perusahaanmu, tapi menyampaikan kabar baik. Ada amin? Makanya Habakuk berkata, biar
tanaman delimaku, biar tanaman panen gandumku, anggurku, tidak ada panen sama sekali. Namun hatiku bersuka cita. Nah itu orang diurapi itu. They don't talk big about your pain, about your problem. Because we don't carry problem, we carry the anointing. Nangkap ini? The anointing destroy the yoke. And Anda perlu aware of your pain, your problem. Apakah kita tapi perlu tahu mengenai kondisi emosi kita yang gak sehat? Perlu sadar diri. Kalau tidak sadar diri, bagaimana datang ke Tuhan untuk disembuhkan? The problem is orang gak bisa sadar, gak bisa sembuh-sembuh because you have no self-awareness. Bahasanya, bahasa dunianya Profesor Daniel Goleman dari Emotional Intelligence adalah you need to have self-awareness. Kunci pertama kalau mau sembuh dari bipolar, ADHD, stres, depresi, what else? Anxiety, panic attack, kuncinya cuma satu. Are you aware of your condition? Dan selama kamu nyalain orang, gue begini gara-gara dia, gue begini gara-gara dia. Well, you live in denial. Yang sakit siapa? Yang nyakitin kamu atau kamu yang sakit? Tentu orang yang sadar yang sakit kamu yang datang ke Tuhan untuk disembuhkan dong. Correct? It takes humility. Butuh a humbling situation for you to admit. Untuk mengaku kamu sakit itu butuh kerendahan hati. Majority so suci, so agamawi. Gak mau dilihat orang ada keanehan. You know, Daud sebelum jadi raja. Jauh sebelum jadi raja. Udah nulis Mazmur. Kenapa Mazmurnya Daud? Kalau aku mati apa untungnya? Aku gak bisa menyembah engkau. Air mataku mengalir terus setiap malam. Tempat tidurku basah karena air mataku. Tuhan, di mana engkau? Jiwa, kenapa kau gundah gulana? Itu orang stres gak tuh? Orang depresi gak? No. He's on the process of healing. Karena dia mengaku kondisi dia sakitnya kayak apa. Gak ada, sakit jiwa gak mungkin disembuhkan pakai obat tidur. Come on lah. Emang kalau kamu udah minum obat tidur bangun terus sembuh. Bisa sembuh? Kalau enggak ada orang kecanduan narkoba dong. Kalau enggak usah bikin, para pendeta gak usah bikin rehabilitasi center dong. Tidak lain isinya kelompok orang-orang yang gak kuat menghadapi benci, kekecewaan, sakit hati. So daripada merendah hati mengakui saya sakit hati sama kamu. Dan saling berdamai, mengampuni, saling diampuni. Gengsinya tinggi sekali. So keluar rumah, kabur, kumpul sama gengnya dia. Dan kemudian setelah kumpul sama gengnya pada pakai nyabu, pakai apa tuh? Putau. Itu apa heroin. Crack and heroin. Kalau bahasa Inggrisnya crack and heroin. Dan kita mesti kasihan sama mereka kalau mereka lagi sakau. Sakau bahasa Inggrisnya withdrawals. Dan itu sakit sekali. Karena musinya itu sarafnya mendapat dosis tertentu nggak ada sama sekali. So sakitnya kerasa. Kayak orang operasi. Kemudian anestesianya berhenti. Anda pernah nggak operasi? Waktu saya operasi apa tuh namanya? Empedu. Profesor yang operasi saya the best in the world untuk microsurgery. Makanya sampai hari ini saya pasien operasi empedu yang bisa makan minyak-minyakan, goreng-gorengan, semua sayur yang kental, santan-santan berminyak-minyak kan semakin itu kan semakin sedap kan ya. Ya sok suci. Ngaku aja deh. Right? Siapa yang suka makan lontong sayur? Angkat tangan dong Johan. Tukang masaknya pakai duduk-duduk kayak orang gak ada efek sama sekali. Siapa yang suka makan rendang Padang? Pagi sore. Ya elah. Merek aja udah tahu lagi. Right? Semakin ada minyak-minyak di atasnya kan semakin. Betul kan? Padahal belum makan sih, belum kerasa. Langsung liur itu keluar, betul apa tidak? Keluar liur apa keluar muntah? Ya kalau enggak kan restorannya enggak rame dong. Betul apa tidak? Right? Kalau kamu diurapi Roh Kudus kayak gitu minyaknya. You walk with that oil. Itu yang setan takuti. Dan setan bisa melihat itu urapan. Sayangnya Kristen sama Kristen gak ngelihat.
Firaun melihat, Potifar melihat di Yusuf ada urapan. Saul yang udah kerasukan setan karena urapan Allah meninggalkan dia. Ngelihat kok di Daud disertai Tuhan. Semakin dia lihat, semakin dia iri sama Daud. Hati-hati sama iri hati. Kenapa kok gak dipakai Tuhan seperti itu? But we're gonna learn today. Ini urapan nih. Ini urapan. When the Bible says the Spirit of the Lord is upon me. Roh Tuhan Allah ada padaku. Tulis di sampingnya. Ini sama dengan urapan. Gak bisa punya urapan gak ada pribadi Roh Kudusnya. Karaktermu kaput. Hancur karaktermu. Nanti saya tunjukin. Saul tidak diurapi sebagai nabi. Masuk ke tempat tinggal para nabi, sekolah nabi di kota Rama, kotanya Samuel. Masuk ke situ, telanjang bulat, urapan nubuatnya turun. Sambil telanjang bulat dia nubuat. Dan semua orang berkata, emangnya dia nabi? Kok dia bisa bernubuat? So there is anointing yang bisa kerja berlawanan dengan karakter kamu. Even doesn't talk about your personality. Gak cocok. Be careful. I don't know why God allow that. Saya gak tahu kenapa. Roh Tuhan Allah ada padaku. Mana lidah muridnya? Ngapain emang saya dibayar sama kalian untuk bacain kalian? Come on. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Lingkari itu. Always good news. Not fake news. Bukan kabar palsu. Bukan kabar diputar lidahnya. Twisting tongue. Kepada nomor 1. Ini orang sakit jiwa semua gak nih? Tandai ya. Tandai di Alkitabmu. Point 1, 2, 3 gitu loh. Jangan di buku. Langsung di Alkitabnya. Your Alkitab must be busy with notes. Number 1. To send good news to those who. Orang sengsara. Saya mau tanya. Ini sengsara gak punya duit? Apa sengsara? Depresi. Kita lanjutkan. Gak bisa langsung jawab. Mesti baca seluruhnya baru tahu. 2. Perawat orang-orang yang remuk hati. So ini sengsara karena sakit hati gak? If you're bitter, are you suffering? If you're unforgiveness, if you're full of jealousy, are you suffering? Of course dong. Oke. Nomor 3, ingat ya, isunya hati loh. Untuk memberitakan liberty kepada orang-orang tertawan. Mau tertawan narkoba, mau tertawan kecanduan pornografi, mau tertawan dengan dusta, free sex, mau tertawan dengan judi, whatever. You're under the captivity of the hands of the devil. Oke, nomor 4. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari. Nah isunya, ini bukan orang di penjara Cipinang atau Salemba. Yang ada di situ udah pasti mereka terkurung. Ini ngomong kabar baik kepada orang yang jiwanya sakit, hatinya luka, trauma, disakiti, menyakitkan, ketemu orang yang keras, takut gue. Kayak Inga ngomong, saya waktu pertama kali ketemu Apostle Indri sangat saklek, saya ingat mama tiri saya. You know what it is? Her memory main langsung. Takut sama suara keras, takut sama suara yang marahin. Why are you afraid dengan suara keras? Kenapa kok kamu trauma sama suara yang marah? What happened to you? Ini gak ketawa. Ini sakit jiwa. Duit gak akan bikin kamu senang. Itu hanya temporary relief. Makanya kebanyakan orang yang luka hati, sakit hati, carinya duit. Karena dengan uang kamu bisa membeli cara menghilangkan sakit temporary. Supaya kita bisa kelihatan keren dan kelihatan oke, kelihatan totally alright. Dengan cara apa? Beli barang merek. Dengan cara apa? Shopping. Makan makanan yang enak. Traveling. Supaya ngelupain sakitnya. Tetapi begitu ketemu lagi orang yang keras, menghindar. Selama kamu menghindar, mengisolasi diri. Roh Kudus kasih tahu sama kamu. Look inside, orangnya udah gak ada di sini. Kenapa kamu masih kesakitan? Kenapa kamu masih refleks ketakutan? Mama tirimu udah mati kok. Gak mungkin reinkarnasi di Apostle Indri dong. Betul loh. Rasionalnya gak jalan. Because of pride.
karena sombong. Terlalu gengsi untuk mengaku. Nanti apa kata orang? Aku gak dihargai, gak dihormati karena aku lemah. Kelihatan kelemahanku. Well, kabar baik gak dibutuhkan sama orang sehat. Kabar baik dibutuhkan sama orang sakit. Dan Yesus ngomong gitu. Aku tidak datang untuk orang sehat. Aku datang buat orang sakit. Aku gak datang buat orang benar. Aku datang buat orang berdosa. Pernah dengar? Yesus ngomong gitu. I come for the sinner. I come for the sick. If you think that you are already well, you don't need Jesus. Makanya you always doubt the Bible. Selalu dipertanyakan ini Alkitab. Enggak begini artinya gini. Ini God's word. Ini firman Tuhan. Lu mau nantang Tuhan. Imam Eli berkata kepada anak-anaknya yang berjinah, yang korupsi dari persembahan gerejanya. Nah, aku dengar ya, kalian pada berjinah dengan semua hamba-hamba Tuhan perempuan yang melayani di bait Allah. Kamu ambil persembahan dari rakyat yang paling bagus. Dan kamu kasih ke papa. Kalau engkau berdosa sama papa, enggak masalah. Tuhan bisa ampuni kalau kamu bertobat. Kalau kamu berdosa sama Allah, papa enggak bisa ngapa-ngapain loh. Kehidupan sesuai Alkitab adalah your real life. Anda beli bukunya Rich Volodas, penerusnya daripada Peter Scazzero. The Narrow Path. Jalur yang sempit, pintu yang sesak. Untuk masuk ke kerajaan surga. Bukan seperti Pak Stanis. Aku mau dibaptis, aku mau berhenti berdosa, kemudian aku mau mati terserah. No. Ya kalau mati instan sih gak apa-apa. Kalau dia gak mati-mati. Baptis artinya kamu mati dari kehidupan duniamu, kehidupan masa lampaumu, kehidupan kedaginganmu, kehidupan traumatismu, kehidupan paranormalmu, paranoidmu. Semua berhenti. Termasuk pakai paranormal, termasuk pakai horoskop. Stop it. Dan kamu ikut. Come and follow me. Itu baru repentance. Itu baru pertobatan. Itu baru betul-betul penganut, pengikut Kristus. Kalau Anda dibaptis Islam langsung ketawa-tawa nyanyi-nyanyi perayaan. Apa? Do you know that the moment you're wet. Kamu keluar dari kolam itu. Hatimu. Dengan hati yang baru. Keluar dan berkata, I'm walking with Jesus. Saya tidak lagi pakai pikiran saya lagi. Saya pakai pikiran Kristus. Dan saya mungkin kehilangan pamor. Saya mungkin kehilangan popularitas. Saya kehilangan teman. But I'm on the right path. Aku di jalan yang benar. Dan caranya Anda mau tahu Anda betul ikut Tuhan apa tidak. Apakah jalan hidupmu persis kayak Yesus? Do you practice what Jesus practice sebagai human being? Waktu dia jadi manusia, apakah engkau praktekin apa yang dia hidupin waktu dia bumi 3,5 tahun? Do you carry your cross? Kamu sangkal diri pikul salib gak? Mati daging gak? Kalau orang berkata, well, emosiku gak kuat. Emosiku tertekan. So aku berhak untuk marah. Well, is that crucifixion? Apakah itu jalan salib Kristus? Atau jalan dunia? Dan semua kita akan diproses sama Tuhan. Sampai hari Yesus menampakkan diri. Tidak selesai pemrosesannya. Are you hearing me? Bumi ini cuma sekali. Kita nggak bisa rewind. Kamu udah lewatin 60 tahun kayak saya. Lewatin tahun 70. Nggak bisa di rewind ke 10 tahun. Nggak bisa. You only have one time journey di bumi ini. Makanya setiap hari kamu datang ke Tuhan supaya dia bawa kamu realign. Selarasin. Dari drifting away, dari detour balik ke Tuhan. Itulah tujuan kenapa kamu mesti datang ke Tuhan every day. Come and follow me. Itu bukan undangan waktu diselesaikan waktu dibaptis air. Baptis air baru mulai, namanya itu juga lahir baru. Karena ada bayi baru lahir udah langsung dewasa. Badan tua, rohnya masih benih. Dan tujuan kita hidup di bumi, make sure itu manusia roh dewasa lebih gede daripada manusia jiwa dan manusia dagingmu. Baru kamu hidup dipimpin roh. Walk in step with me, kata Roh Kudus. Logika gak pakai. Because you start talking about conscience. Ini bicara tentang hati nurani. Saya gak peduli orang pintar. Saya gak peduli orang cakap bekerja.
Lebih baik dikasih orang simple kayak Pak Stanis. Tapi hatinya mendengar Tuhan loh. Saking polosnya, percaya telak-telak loh. Gak pakai analisa. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Tuhan ngomong apa? That's the power of the anointing. Hanya Roh Kudus bisa melakukan itu. Mari kita ulangi lagi. Ayat 1 ya. 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang apa? Cari orang sengsara. Lihat kiri kanannya, ada gak orang sengsara? Siapa yang ada di Kersel? Siapa yang banyak mengeluh mengenai anggota Kersel? Yang sengsara kamu atau anggota Kerselnya? Ya yang mengeluh dok. Betul apa tidak? Laporannya jelek, laporannya begini. Sengsara amat lu jadi orang. Kamu kurang urapan. Because the anointing destroy the yoke. Yesaya 10 ayat 27a. Urapan Roh Kudus menghancurkan kuk belenggu Asyur. Nomor 2. Untuk memberitakan kepada orang sengsara merawat orang-orang yang remuk hati. We want to nurture. Sebelum kamu nurture, make sure kamu hatinya sembuh. Kamu gak bisa beri apa yang kamu gak punya. Untuk memberitakan pembebasan, liberty kepada orang-orang tertawan iblis. Kepada orang yang terkurung, terpenjara dengan masa lampaunya. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita. Jadi gak usah get even sama musuhmu. Toh Allah akan balas kok. Untuk menghibur. Lihat ya, kondisi sakit badan, encok atau sakit jiwa. 1. Untuk menghibur semua orang yang bergabung is grieving. Is this mental problem, jiwa problem, emotional problem? Number 2, ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Dari abu itu lambang apa? Kehancuran atau kejayaan? Kehancuran. So kalau hidupmu hancur-hancuran, depresi, stres, panic attack, mau mati, mau bunuh diri, mau gila. Kalau udah sampai keluar kata-kata itu. What you need to do is just quickly come to the presence of the Lord. Kehilangan gak kelar-kelar. Sedih gak kelar-kelar. Lebih dari 3 bulan terus kesedihan nangis terus. What you need is the presence of the Lord. Abu lambang kehancuran. Orang kalau hancur mukanya bagaimana? Bahagia? Pakai bulu mata pasal 2? Atau gak kepingin dandan? Dan kalau kau datang ke hadirat Allah, semua muka yang berantakan karena jiwamu sedih dan kecewa, diganti sama Tuhan perhiasan kepala. Lambang apa perhiasan kepala? What does symbolize? Sukacita. Right? Kecantikan, keindahan. Sadness doesn't bring beauty. Ini kalau bahasa Inggrisnya ngomongnya, beauty for ashes. God turn your ash into beauty. 2, yang ketiga, ayat 3 tuh. Minyak, that's the anointing. Minyak untuk pesta, the oil of joy, bahasa Inggrisnya, ganti kain kabung, grieving. Berduka. 3, you have nyanyian puji-pujian. Kalau bahasa Inggrisnya, the robe of praise, ganti putus asa. Nyerah, gue gak kuat, nyerah. Dan Allah berkata kepada Yosua, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Hati bisa kecut loh. Dan nyanyian puji-pujian, a garment of praise, ganti semangat pudar. Supaya orang menyebutkan kamu apa? Terbontar banting kebenaran. What? Tanaman Tuhan. Bukankah tadi lirik lagunya itu? That you may become the tree of righteousness, the planting of the Lord. Saya suka lagu ini because it remind me of the deliverance. Daripada ngingetin rasa keselnya, bencinya sama orang nyakitin saya. Kenapa saya nggak ngingetin ini? Then I get healed. Okay? Ke orang-orang yang menjadi tanaman Tuhan ini, akan memperlihatkan keagungan Allah. Dia nggak melihatkan kebusukan, sakit hatinya, ruginya, sialnya, stresnya hidup ini. Yang dinyatakan apa di dia? The glory of the Lord.
Nah, orang yang sudah seperti ini akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kutuk 4 generasi akan hancur. Di dia, bukan di keluarganya. Setiap orang mesti mengalami sendiri-sendiri. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Ini bukan suatu challenge ya. Ini namanya deprive, namanya hancur. Seperti California saat ini. Are you watching it? Anda lihat itu? Apa bedanya sama kitab Ayub? Hujan api dari langit. What is the difference? Sayangnya, para pendeta yang gak ngerti pelajaran grief and loss. Gak ngerti dia berkata, hukuman Allah turun pada Amerika. Hukuman di mana ada dosa juga langsung maut. Kok turun gak usah pakai brimstone. Ini belum pakai api belerang loh. Baru api tok. Dan ternyata yang membawa api yang menyebar ke kiri ke kanan. Itu namanya angin Santa Ana. Kalau sampai anginnya punya nama berarti belum pertama kali dong. Bukan pertama kali, sudah tahu. California sudah tahu angin Santa Ana. Gerejanya Bill Johnson di Redding, California. Semua tempat itu tahun lalu kebakaran. Juga karena alam. Jadi California sudah dikenal sebagai tanah yang memang pusat cenderung kebakaran. Dan saya bagi ke orang Bali kemarin. Kalian mau tahu keluarin Kejadian 2 ayat 5. Siapa yang ada di operator tuh? Di Kejadian 2 ayat 5 dikatakan bahwa Allah memberikan tumbuh-tumbuhan yang berbiji-biji. Tetapi belum tumbuh. Dan Allah tutup dengan embun. Seperti greenhouse, you know. Kenapa? Sebab belum diketemukan orang untuk mengusahakan. There's no human being to manage the garden. Jadi buat apa kasih properti, nggak ada orang yang manage. Nah kemana kalian? Makanya kalau belum punya rumah, belajar dulu manage gimana. Mau manage kamar kos, mau manage rumah keluargamu. Saya memanage keluarganya, rumah papi mami saya. Ditinggalin jadi piara. Dari COVID mami saya belum meninggal, sampai mami saya meninggal. Kebunnya mami yang mami nggak mau keluar uang karena dia nggak mau rugi, nggak mau. Habis dia kepingin ninggalin uang ke anaknya. So kebunnya di apa adanya, ya sekalipun udah mau mati tanamannya, rumputnya udah kering. Saya bilang, Mam gak bisa, mesti diolah tanahnya. Karena tanahnya itu mengendap erosi, tiap hari disiramin. So saya bawa tukang kebun, saya bawa tukang tanaman, dibongkar semua tanamannya. Kalau enggak mati, tanaman apa juga mati. Oke? Katakan sama-sama. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Hujan gak diturunin loh. Tanaman gak ditumbuhin loh. Why? Dan belum ada orang mengusahakan. Dr. Miles Monroe ajaran ini. Kenapa manusia itu penting sekali? Dan di kitab Roma 8. Bahwa makhluk ciptaan mengerang. Sampai anak-anak Allah dinyatakan kembali. Until the sons of man are restored. Kita ini loh, kita ini pengusaha, pemelihara bumi. Jadi kalau bumi itu sampai hancur, pitung-pitung beliung, kebakar sampai kayak seperti itu. Sama kayak Ayub dalam satu hari. Propertinya kebakar, ternak kebakar, semua tanamannya kebakar. Habis 10 anaknya mati semua. Yang tinggal hidup cuma istri yang mengutuki Allahnya dia. Hebatnya Ayub gak pernah ceraikan istrinya loh. Gak ada keluar kata-kata, gue cerai sama lu aja. Sebab istrinya berkata, masih mau nyembah Allah. Kutuk dia. Masa hidup ikut Tuhan kayak begini? So kalau kalian nonton semua Instagram and YouTube story, you can hear istrinya Ayub punya jenis. Saya belum dengar suara Ayub di tengah-tengah kebakaran California. I didn't hear the call of Jesus. I didn't hear the call of God. I didn't hear the prophecy, the word of God being released. Kabar baik gak dilepasin. Kalau engkau ikut Tuhan, gak berarti kamu bebas api loh. Gak ada. Matius 5 ayat 43 Yesus berkata, aku yang 45, aku langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang bersinar bagi orang jahat dan orang baik kok. Siapa bilang? Orang jahat bisa bilang Allah gak adil. Yang benar aja, lu dapat matahari dari siapa? Dan siapa yang bikin tunai dolar dari matahari? Siapa yang bikin solar panel? Orang fasik sama orang Kristen yang aktif di gereja? Kayaknya orang fasik semua.
Karena orang-orang Kristen berkata, uang itu jahat, uang itu jahat. Kalau banyak uang itu jahat. Really? Orang uang emang kalau mati nggak dibawa mati malu. Kamu lahir telanjang, kamu mati telanjang. Itu cuman alat. So, when there is no man yang memelihara, harta Tuhan gak diapa-apain. Ayat 6. Apabila, no. Bukan ini, tetap Kejadian 2 ayat 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Gak ada hujan ya, tapi ada kabut ya. Dan membahasai seluruh perumahan bumi itu. Berarti benihnya semua subur gak tuh? Tanahnya gembur gak tuh? Ya dong, itu kan greenhouse ini. Ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Gak ada. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Bukan napas bau loh, napas hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang kata hidup di situ zoe, artinya kehidupan kekal. Manusia pertama cuma ada eternity. Waktu manusia berdosa, eternity meninggalkan manusia. Yang ada iblis di dalamnya. Makanya Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi I come. Aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup. Apa itu? Zoe life is to restore back to you. Baru kamu menjadi manusia sempurna seperti desain awal. I like that terminology yang Dr. Miles Monroe pakai. The original design. Kalau Anda kena problem sekarang, because we are not living in the original design. The original design will be restored, refreshed, and renewed under the power of the Holy Spirit. So all you need kalau engkau Kristen perjanjian baru, gereja perjanjian baru berbahasa roh, baptisan selam air, you have to have the anointing. And pengajaran utama, kamu harus bergaul sama Roh Kudus. That's why emotionally healthy spirituality, it teach nothing kecuali day by day being with the Spirit of the Lord. Day by day to be with the Spirit of God that destroy every yoke, that heal the wounded heart, the broken heart. All you need is the coming of the Spirit of the Lord. Kalau enggak kamu ke psikiater, ke psikolog. Kamu pakai Roh Kudus, you pay nothing. Rupiah, $0. Betul gak? Kamu terima Roh Kudus, mesti bayar. Kalau gitu persembahan apa Bu Hendri? Apa soal Hendri? Untuk kamu piara tempat ini. Piara pengembangan manusia yang di sini. SDM developmentnya. Sesuai dengan firman Allah. Dimuridkan. Itu butuh biaya untuk melakukan pengajaran seperti itu. Nothing is for free. Saya beli buku untuk membeli ini. I also have to pay. Dan mendapat buku ini pun Roh Kudus yang ngajarin saya. But I got to pay for the store. Saya mesti bayar tokonya. Just because God gave doesn't mean everything is free. Ada amen? Lanjut. Ayat 5. Balik ke Yesaya 61. Sorry. Buka Matius 24. Nah, supaya Anda bisa balance ya mengenai what happened di California. Itu orang-orang yang imannya kayak benih jatuh ke tanah, ditaplok sama burung. Itu setan burungnya kata Yesus. Atau jatuh ke tanah yang tipis sekali. Begitu kena hujan, kena panas cepat bertumbuh. Tapi karena tipis akarnya keinjak-injak mati. 3 tanaman tidak ada buah sama sekali. Maybe you're one of them. Makanya hidup kamu sengsara. Karena yang berbuah cuma yang bagus tanahnya. Yang mendengar kebenaran dipendam, disimpan. Tunggu lama karena buru pecah mati dan akarnya bertumbuh dulu. Setelah beberapa lama keluar tunasnya. Menjadi tanaman, berbunga, berbuah dan buahnya berlimpah. Cepat ngerti, doesn't mean you can do it. Majority of you are in the tree soil yang tidak berbuah. Makanya hidupmu mengembara, penuh kepahitan, penuh kekecewaan, gampang tersinggung.
No fruit. Karena buahnya itu kasih kok. Dan kasih itu sabar. Kasih memberikan damai sejahtera. Tantangan berat doesn't kill you. Semakin berat tantangannya, semakin tebal urapannya. Semakin berat 13 tahun. Dianiaya mau dibunuh oleh kakak-kakak tirinya Yusuf. 10 tahun di penjara dilupakan oleh tukang juru minum. Semakin besar urapannya Yusuf. Urapan is only for those who knows what to suffer. Makanya practicing the way mengajarkan meeting God through pain and suffering. Session 5. Kamu gak bisa takut sama penderitaan. That's the only time that you meet Jesus. Kapan Ayub ketemu Tuhan? Sampai diubah karakternya seperti Allah. Dan bukan tambah melarat setelah bencana terjadi. Tambah kaya. Anaknya 10 ganteng dan paling cantik sedunia. Kekayaannya kalau dulu dia pakai onta, pakai domba, pakai sapi, kuda. Kalau sekarang ya Rolls Royce, Maybach, pesawat pribadi itu ratusan fleet. Kalau mau ngitung material kekayaan Allah Bapa kita ngasihnya gampang. The problem kamu gak bisa dipercaya. Dan dia tidak mau kamu menderita. Penderitaan itu pilihan. Jalan yang kamu lewati untuk mendapat urapan memang gak enak. Because the door is small, pintunya sesek, jalannya sempit, sedikit yang ke situ. So Rich Velodas mengajarkan, Matius 5, 6, dan 7 itu khotbah di bukit 3 pasal. Bukan cuma Matius 5, 5, 6, 7, komplit di Alkitab. Jelas sekali, Matius 5, 6, 7, khotbah di bukit. Itu bukan syarat untuk bisa masuk surga. Itu demonstrasinya kayak gitu kalau engkau di dalam kerajaan surga. Karena kalau engkau lahir baru, kerajaan surga udah ada di kamu. And demonstrasinya apa? You're broken. Berbagai orang, diberkatilah orang yang remuk hatinya. Yang miskin, bukan remuk, miskin hatinya. Mereka akan berduka. Dan mereka akan haus dan lapar. Berbagailah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Dia gak haus dan lapar akan kemewahan. Dia haus dan lapar akan Tuhan. Itu manifestasinya, buktinya. Nanti kayak Pak Stanis gitu loh. Itu bisa nyari sendiri Yesus loh. Bagaimana orang pemabuk gak pernah dengar Injil. Dia kan tadi dia ngomong sendiri, dia 2009 gak pernah nyari Tuhan. Mana mungkin bisa kutip ayat. Betul apa tidak? That's the anointing. Ayat 5 ayo, sebentar ya. Saya bacain, saya gak usah ganti ayatnya di layar. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang-tukang kebun anggurmu. You will be famous. Ini sesuai janji Allah pada Abraham. Kejadian 12, 1, 2, 3. Oke, Matius 24. Nah, apa yang terjadi di California? Apa yang terjadi di Korea Selatan? Apa yang terjadi di Rusia, Ukraina, Matius 24 ya. Di Ukraina, perang ekonomi China dan Amerika. Dolar mau diganti pakai yuan. Mau diganti pakai mata uang asing. Gak segampang itu. Semua itu, ayat 6 please, 6 sampai 18. Dan kamu akan mendengar, ini Yesus loh, sebelum dia ke kayu salib, sebelum dia ke Getsemani, difitnah sama Yudas Iskariot. Yesus berkata, aku kasih tahu ya, jadi Anda kalau baca Alkitab bukan untuk nakutin. Justru kasih tahu, nanti ada ini, nanti ada itu. Kamu siap-siapkan diri dong. Betul gak? Cara lihat Alkitab tuh gitu. Oke, Amsal Salomo berkata, dari apa yang kau kejar, apa yang kau cari, apa yang kau mau dapatkan, cari hikmat. Dari semua yang kau uber, cari pengertian. Jadi kalau baca Alkitab, biarin Alkitab bacain kamu, karena ini otaknya Tuhan. Jangan pakai otakmu ditafsirin. Yang benar aja otak kamu berapa gede. Orang kamu otak berdosa kok. Ayo understand ini. Intelek kita gak laku di kerajaan surga. Hati kita yang laku. Yesus berkata, before he went to Getsemani, kamu akan mendengar deru perang
atau kabar-kabar tentang perang? Udah dengar belum? Udah dengar belum sekarang? Afghanistan, Hizbullah, Hamas, Gaza, udah dengar belum? Apakah kita akan atau sedang dengar? Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Saya mau tanya, gelisah di mana? Di hati atau di otak? So what is the problem with us? Bagian paling lemah kita yang mana? Jiwa kita. Makanya Yesus itu penyelamat jiwa. Lanjut. Sebab semua itu, apa itu semua itu? Deru perang, kabar tentang perang harus terjadi. Tapi belum kesudahannya. Berarti baru beginning dong. Ayat 7. Sebab, katakan sama-sama. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan, udah terjadi belum? Kamu kalau sampai nggak lihat ini di kehidupan sehari-hari sekarang. Kamu nggak pernah nonton TV, nggak pernah baca Alkitab. Sampai nggak relevan eksisten kamu sebagai orang Kristen. Padahal gereja yang mengabarkan kepada dunia apa yang akan terjadi. Ternyata 10 kota terbakar di California sudah dinubuatin tahun lalu. Cuman orang yang menyampaikan gak terkenal. Anda kalau mau tahu, follow account daripada hamba Tuhan True Yahudi. Namanya Sid Roth. SIDROTH. Press di situ, jangan sekarang. Enak aja. Ayat 7 katakan sama-sama. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Udah terjadi belum kelaparan? Kalau enggak ada bantuan dari WHO. Kalau enggak ada World Health Organization. Enggak ada United Nations. Itu ada bukti karena ada kelaparan. Ada gempa bumi di mana-mana? Beruntun. Itu gunung apa tuh di NTT? Labuan Bajo. Meledak lagi tuh, laki-laki, apa namanya si laki-laki itu. Meledak lagi. Saya ngobrol sama kepala sekolah saya dari Brastagi, dari Kaban Jahe. Gunung Sinabung masih belum kelar, masih meledak, masih keluar asap. Oke, 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang. Nah penderitaan di bahasa Alkitabnya, di bahasa Ibrani, pakai bahasa Inggris please, ambil NIV atau King James atau Amplified. But all of these are the beginning of birth pain. Before God reveal, before God will do something miraculous, there will be pain and suffering. Sama kayak seorang ibu mau melahirkan, ada sakit bersalin. Begitu sakitnya kelar, si babynya keluar. Wah! Tanya mamanya, sakit gak? Enggak kerasa. Makanya ada orang bisa melahirin 12 kali. Betul gak? Yang mau punya anak cuma satu, mungkin something wrong waktu melahirkan anak kali. Kayak satu orang saya tahu, air ketubannya habis waktu babynya keluar. Dia kesakitan. Mungkin zaman itu masih belum pakai C-section, saya nggak tahu. Tapi traumanya sampai hari ini dibawa loh. Dan itu dampaknya ke hubungan suami istri, dampaknya ke hubungan ke anak, semua kena traumanya dia. Dan semua menjadi harus beri perhatian ke dia karena traumanya. See, when you are in pain, you are self-centered. Kamu jadi pusat perhatian. You are the center of the universe. Kalau engkau sehat emosi, Yesus the center of universe. Persis kayak Maria, bukan kayak Marta. Kerja keras pun Marta, perhatiannya ke dia. Yesusnya dimarah-marahin. Suruh tuh adik gua tuh kerja, enak aja duduk di kaki lo. Dia suruh memusatkan hidupnya ke Yesus, dibilang nganggur katanya. Tapi kerja, kelihatan sibuk, kelihatan penting, kelihatan berarti. And miss Jesus, padahal kerja di kantor gereja loh. Be careful. All of these are the beginning of the birth pain. Ayat 9. So penderitaan tuh actually kayak sakit bersalin. Then you will be handed over to be persecuted. Kita yang percaya Yesus, follower Jesus akan dianiaya.
And put to death, bahkan menjadi martir. Kan kalau pakai narkoba kan kepingin mati, nggak kerasa apa-apa kan. Ya, ini lebih mulia yang ini. Kalau mati konyol pakai narkoba, wah kasihan keluarganya. And you will be hated, kamu akan dibenci by all nation because of me. Kamu nggak dibenci karena kamu salah ngomong, karena kamu nggak bener kerjanya, nggak ngikutin maunya kamu. No. Kamu dibenci gara-gara ngikutin Yesus. Yesusnya isunya. Bukan Andanya jadi pusat perhatiannya. Ayat 10. At that time, many will turn away from the faith. Yang diuji apanya? Kehadiran di GGA, di ibadah, atau imanmu dalam Yesus. And will betray and hate each other. Saling mengkhianati dan membenci. Saya mau tanya, ini isu hati, jiwa, atau isu intelek IQ? Ini IQ semua kan? Emotional quotient loh. Next, ayat 11. And many false prophets will appear and deceive many people. Orang kepahitan, orang gampang sakit hati. Kamu makanan empuk nabi palsu. Karena kasih, buah roh, gak bisa goyah. Guru palsu juga kecium langsung. Di mana the presence of God is there. Ingat ya waktu kamu pertama kali lahir baru. Yang udah hilang sekarang pengalamannya. Karena gak dipiara. Next please. Akibatnya kalau mau tahu kita ini sedang di akhir zaman apa tidak. Bukan Ukraina takarannya. Bukan perang di Gaza. Lihatnya di dalam gereja. Katakan sama-sama. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Yang gak ada apa di dalam tubuh Kristus? Love. Pakai bahasa Indonesia please. Anda mesti tahu ya, there's no miracle tanpa birth pain. Sakit bersalin. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Durhaka itu artinya orang menyembah Belial tapi ngaku Kristen. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi. Karena kasih 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Siapa yang mempunyai karakter seperti itu? Kasih menutupi banyak pelanggaran. Siapa yang sadar bahwa waktu Yesus panggil kamu bajingan, maksiat, kotor, sok tahu, sok belagu, mentingin diri sendiri, egois, sakit jiwa, kepahitan, trauma, asmatik, bengek, berjinah, cabul. Siapa yang kayak begitu? Oh saya 2 kanan. Plus kaki sekalian. That's how I came to Jesus. Saya bersyukur loh. Baca kitab Keluaran. Mengkonfirmasi. Musa aja dibuang. Justru orang yang dibuang-buang keluarga itu dicari Tuhan. Kalau bilang aku kesayangan papi mami, aku suka nih papi mami. Ya udah. Hidupmu dari papi mami. Tapi yang papi mami gak mau handle. Kayak mami saya bilang, ini anak gue bukan sih? Rambut kayak ijuk. Kayaknya gue salah ambil orok, dia bilang gitu. Karena mami saya bidan rumah sakit Carolus untuk bagian kelahiran. Beda sama kakak saya. Itu 2 kakak saya itu di sini. Adik saya, mereka diem terus. Kecoa lewat, gak berkutuk. Kalau yang satu ini muncul, terorisme terjadi. Kambing hitam, liar di situ muter-muter. Buanteng suduk-suduk situ. Sampai gak dimaui. Itu cara Tuhan membawa saya, menggiring saya ke tempat di mana dia berada. Selama saya main di situ terus, saya akan tertolak tanpa harapan. So, pain and suffering, penderitaan belum tentu sial. Tapi cara Tuhan untuk membawa kamu mendekat dia supaya dia bisa ketemu kamu. Jangan lihat penderitaan itu sebagai sialan atau kutuk. No. Sebab dia datang bagi orang yang tertolak. Dia datang bagi orang yang tidak dimaui. The rejected. Orang yang aneh, yang gak fit, a misfit. Justru itu fit for the kingdom of God. Berbagailah orang yang miskin secara rohani. Miskinnya rohani ya, bukan miskin dolar. Anda bisa banyak dolar tapi miskin. So,
karena makin bertambahnya kedurhakaan, this is the end time. Saya mau tanya sekarang, Amerika lagi shaken gak tuh yang Kristen-Kristen? Mereka bilang ini penghukuman Allah yang terjadi sekarang. Kutuk turun di California. Enggak ya, katanya kutuk turun di Amerika, udah seluruh 91 negara. Orang yang mensahkan perkawinan sejenis pertama kali Amerika kok. Konstitusi aja dirubah, Undang-Undang 45-nya. Itu udah kutuk deh itu. Faktanya bisa merubah konstitusi, udah di bawah kutuk. Kapan mereka di bawah kutuk? Waktu Alkitab ditendang keluar dari sekolah. Waktu guru baca Alkitab di tengah-tengah reses, jam istirahat, dipecat langsung. Itu udah di bawah kutuk. Dari buahnya yang kita tahu. Ini hanya mempersiapkan, ingat balik ke aku deh, balik ke Tuhan. Ya, ini udah awal timeline-nya, awal penderitaan. To prepare you. Pembukaan pertama, pembukaan kedua for the birth of what? Lanjut. Tapi orang yang bertahan apa? Imannya gak hilang kan? Right? Berarti iman bekerja dengan kasih. Galatia 5 ayat 6. You keep on obeying the narrow path. Kamu gak cari jalan bebas, jalan yang gede, yang gampang. Dan masuk ke neraka ujungnya. But you pursue, you press in di pintu yang sesak, jalan yang sempit. Sampai pada kesudahannya. Then you will be saved. So saya mau tanya, kamu udah selamat sekarang? Atau akan selamat? It's a journey. Lanjut. Katakan sama-sama yang keras. Dan, kata dan kalau pakai belajar tata bahasa, dan itu konektor. Dua topik berbeda disambung. Dan Injil kerajaan ini, Injil itu apa? Kabar baik bukan? Kabar baik dari kerajaan yang beda dengan kerajaan Romawi, beda dengan kerajaan setan, kerajaan dunia. Ada kerajaan yang datang dengan sebagai kabar baik, akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru kesudahnya. Artinya apa? Where there is pain, there's opportunity for the good news to be preached. Di mana ada penderitaan kamu, di mana ada penyiksaan, kamu gak tahan. That's you, good news will come to you. So suffering is not bad luck. But the good news will be coming to you. Makanya kamu akan berkata, setelah kabar baik datang, thank God for Jesus, if not by His grace. Kalau bukan kasih karunia di mana aku sekarang. Dan kita nyanyi dengan air mata bercucuran, tears flowing on our face, thank you Jesus. Terus kalau lihat ke belakang, where I came from, where I am now, what a change. Dari mana aku berasal, di mana aku sekarang, dibandingin dulu. Man, I'm not perfect, but I'm better than before. Siapa yang bisa ngomong seperti itu? Ya? Nggak ngerti ya bahasa Inggrisnya? Susah amat kau. Dibandingin yang dulu, latar belakangku susah, miskin, melarat, caci maki, abusive, KDRT. Setelah Yesus, look in here. I can smile, I can forgive. I'm not perfect. Tapi I'm better than the past. Aku lebih baik dibandingin dulu. Ngomong sama kiri kanannya, betul nggak? Bersyukur dong, mukamu kayak cempedak, gimana sih? Bersyukur, senyum. Dibandingin dulu, aku lebih baik kan? Ngomong dong, betul nggak? Pak, ngomong sama istri, Dr. Lirni itu diajak ngomong, Pak jangan ucap-ucap patah. Peluk istrinya, betul sih ya, lu sih dibandingin dulu sih mendingan dari segera dulu. Right? And that's the little thing that you appreciate of the grace of God. Ada amin? My life is not as bad as before. And semua itu gara-gara urapan. So kita lanjutkan minggu depan. Untuk selesaikan 3 macam kategori. Bagaimana urapan itu membuat kamu siapa. Kamu manusia kadaluarsa, manusia saat ini, atau manusia masa depan. You decide. Dan kita akan belajar ciri-cirinya minggu depan. Tundukkan kepala. Bapak Surgawi, kami berterima kasih. We so thank you. Buka mata hati kami. Buka telinga hati kami. Supaya kami dengar apa yang kau katakan. Lord Jesus, tidak ada sakit yang tidak dapat kau sembuhkan. Tidak ada luka yang tidak bisa kau sembuhkan. Kau pencipta kami.
Dan kau mau tinggal di dalam kami. Buat kami semua hidup. Because of the Holy Spirit. Yesus aja butuh Roh Kudus selama dia di bumi 33 tahun. Apalagi kita. Bukan bahasa roh yang dibeberin. Tapi bergaul dengan pribadi Roh Kudus. Abide in me as I abide in you. Remain in me as I remain in you. Let my word remain in you. You are my branches and I'm the vine. Tetap berdiam dalam aku dan aku berdiam dalam engkau. Tetap tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam engkau dan firmanku tinggal dalam engkau. Dan kau akan berbuah dan buahnya tetap. Dan semua orang berkata kau muridnya Yesus karena buah itu. Jalannya sempit ke sana. Pintunya sesek ke sana. Orang gak tertarik dengan tawaran itu. Tapi buahnya, hidup akibatnya luar biasa indahnya. Minyak sukacita, jubah puji-pujian, ucapan syukur, keindahan. Sehingga orang berkata, sungguh kau tanaman Tuhan. You are the planting of the Lord. Bapa Surgawi, buat umatmu hari ini, cukup ajak ngomong Roh Kudus. Cukup bicara dengan Roh Kudus. Setiap kali ada gangguan, setiap kali ada gesekan, setiap kali ada kurang uang, setiap kali ada kepahitan, ada berantem, ada konflik. Ngomong sama Roh Kudus. Tuntun aku menghadapi isu ini Roh Kudus. Bimbing aku. Karena sebanyak orang dibimbing Roh Kudus, mereka anak-anak Allah. As many as are led by the Holy Spirit, you are the sons of God. You are the daughters of the Most High God. Signage-nya adalah Holy Spirit is with you. Di perjanjian lama siapa yang menyertai engkau? Roh Allah menyertai engkau. Aku berdoa agar umatmu mendengarkan pengajaran ini. Dari Yesaya 61 keluar kehidupan baru. Bukan muntah-muntah teriak-teriak pelepasan. It's the new life. Hidup sebagai ciptaan baru. Karena Roh Kudus menyertai kami. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Biar firman ini berbicara dan tinggal di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Emas dan perak bisa hilang. Rumah 26 juta dolar US bisa kebakar rata Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah terhilang dari kami. Kami tetap melakukan. Tetap memandang ke Yesus. Tetap come and follow Jesus. Apapun yang terjadi. Tak mungkin semua anak-anak Tuhan yang mengalami kebakaran, hancur rumahnya, mobilnya. Tidak punya makan sama sekali. Everybody is well taken care of. Semua gereja di California turun tangan membantu mereka. 180.000 orang tanpa rumah hari ini. Tapi dengan Yesus. Let the gospel of the kingdom be preached among the refugees, Lord. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang sepakat katakan.